Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas fenomena yang terjadi di indeks kita sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke fenomena itu, kita ingin membahas sedikit tentang USD IDR, teman-teman. Yang dimana saya sarankan kepada teman-teman ketika teman-teman ingin entry ke market, teman-teman wajib perhatikan terlebih dahulu USD IDR kita. Kenapa saya sarankan begitu? Karena teman-teman ketahui juga bahwasannya US atau The Fed mengeluarkan suatu kebijakan yang dimana dia telah mengeluarkan menyatakan atau mengumumkan bahwa mereka telah mengenaikan suku bunga sebesar 50 BPS dan itu berfungsi untuk menekan laju inflasi gitu. Mereka ingin menekan laju inflasi dan memperkuat fundamental USD mereka. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini tadi sempat menjadi suatu momen yang sangat berbahaya yang dimana IDR kita sempat di break, teman-teman. Sempat dia menyentuh di level harga 14.555. Kalau seandainya di perdagangan hari ini IDR kita mampu bertahan di level itu menjadi suatu hal yang sangat buruk untuk laju indeks kita di berikutnya. Karena teman-teman bayangkan aja, kita logikanya begini. Pasti teman-teman bertanya kenapa Fore di perdagangan hari ini sangat besar keluarnya, karena mereka ada suatu kekhawatiran yang tidak ingin mereka ambil resiko gitu. Mereka tidak ingin ambil resiko. Kenapa? Sekarang gini, teman-teman, saya mencoba mengambil suatu analoginya begini. Semoga teman-teman mengerti apa yang ingin saya sampaikan. Misalnya foreign membeli saham di Indonesia, tentu dia akan mengkonversi dari USD mereka ke rupiah gitu. Mereka mengkonversi USD mereka ke rupiah, misalnya 1 USD mereka konversi menjadi 14.000 pada waktu itu. Mereka konversi $1 menjadi 14.000. Namun di perdagangan hari ini rupiah kita ditutup melemah, teman-teman. Sekarang kita katakan rupiah kita sempat 14.500 gitu. Rupiah kita ditutup 14.500. Tandanya apa? Dolar mereka value-nya berkurang 500 rupiah. Value mereka berkurang 500 rupiah. Yang dimana kalau seandainya mereka jual rupiah mereka, saham mereka akan konversi lagi ke dolar, tentu 14.000 yang mereka tukarkan kemarin tuh nggak akan bisa menjadi $1 lagi. Karena sekarang $1 tuh udah menjadi 14.500 gitu. Tandanya apa? Terjadi suatu apa namanya, selisih tukar, teman-teman. Ada yang namanya selisih kurs gitu. Selisih kurs yang dimana mereka rugi 500 rupiah. Mereka rugi 500 rupiah $1 aja. Sedangkan teman-teman ketahui sendiri seperti BRI ini, seperti BRI sendiri dalam periode Januari sampai April foreign itu sudah masuk sebesar 18 triliun. Bayangkan, dalam $1 mereka rugi 500 rupiah, dalam 18 triliun itu mereka berapa besar ruginya gitu, jadi suatu hal yang wajar ketika mereka berpikir untuk melakukan namanya taking profit di hari ini. Mereka tidak ingin ambil risiko. Misalnya mereka sudah untung dari BRI secara capital gain, namun mereka rugi di selisih kurs. Nah, mereka tidak ingin ambil risiko seperti itu gitu. Makanya mereka keluar dengan cukup signifikan di perdagangan hari ini, teman-teman. Mereka keluar dengan cukup signifikan di perdagangan hari ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini BRI diakumulasi sebesar 11 triliun. Bayangkan kalau seandainya $1 mereka rugi 500 rupiah, berapa juta dolar yang mereka telah kehilangan gitu. Mereka kehilangan hanya perkara selisih kurs. Kalau seandainya mereka tidak jual, bahkan rupiah kita terus melemah, itu menjadi suatu kerugian yang sangat besar untuk foreign sendiri. Jadi suatu hal yang wajar ketika di perdagangan hari ini dia keluar besar-besaran gitu. Apalagi kalau seandainya di perdagangan hari ini dia mampu break di atas 14.495 ini, wah, itu bisa menjadi suatu yang sangat buruk untuk perdagangan besok harinya di indeks kita gitu. Namun di perdagangan hari ini teman-teman perhatikan nih, IDR kita mampu mereject USD-nya nih. Nah, IDR kita mampu mereject USD yang dimana tandanya fundamental negara kita pun masih sangat bagus, yang dimana juga ditopang oleh komoditas. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, cadangan devisa kita masih sangat kuat dan itu masih mampu menahan lajunya dolar Amerika sendiri. Nah,
Kenapa seperti itu? Mungkin teman-teman tidak mengerti apa cadangan devisa itu. Cadangan devisa itu adalah nilai tukar secara internasional dan salah satunya adalah dolar, teman-teman. Jadi negara kita punya kalau nggak salah 14 miliar dolar secara eh, cash di dalam negara kita untuk melakukan transaksi misalnya bayar hutang atau perdagangan secara global gitu. Kalau seandainya kita tidak mempunyai cadangan devisa, ketika negara kita ingin membayar hutang, tentu kita akan mengkonversi dari rupiah ke dolar dan itu sangat buruk untuk fundamental rupiah kita. Karena apa? Tandanya kita harus belanja ke dolar dulu dan itu menjadi tekanan untuk rupiah kita karena kita menjual rupiah untuk membeli dolar, teman-teman. Dan itu menjadi suatu hal yang sangat buruk untuk fundamental rupiah kita. Namun karena negara kita masih ditopang dengan namanya komoditas dan menjadi dan itu merupakan menjadi suatu yang cukup baik untuk cadangan devisa kita. Nah, namun seperti itu, apa sih forecast kedepannya untuk indeks kita? Teman-teman perhatikan ini. Di perdagangan hari ini, komposit kita teman-teman ditutup hampir mengenai trading halt. Hampir mengenai trading halt yang dimana itu terjadi pada waktu COVID di tahun 2020 kemarin. Nah, di sini teman-teman perhatikan indeks kita ditutup melemah minus 4,42% di level harga 6.900 gitu. Dan ini membentuk suatu candle yang sangat impulsif dan terlihat jelas bahwasanya tekanan jualnya itu sangat besar, teman-teman. Tekanan jualnya itu sangat besar. Kalau teman-teman bertanya kemana sih kemungkinan besar indeks kita akan tuju, kita tinggal coba lihat dari Fibo-nya aja. Teman-teman perhatikan, kemungkinan besar dia menuju area 6.815. Ini adalah area yang besar kemungkinan indeks kita akan tuju besok. Jadi teman-teman bisa wait and see, lihat dulu indeks kita seperti apa di perdagangan besok. Ketika dia sudah memasuki area ini, teman-teman bisa cari saham-saham yang bisa teman-teman buy on weakness gitu. Teman-teman bisa cari saham-saham yang bisa teman-teman beli secara di bawah, di bottomnya gitu. Namun di perdagangan besok teman-teman sebelum open market lihat terlebih dahulu rupiah kita. Kembali saya ingatkan, lihat dulu rupiah kita. Kalau seandainya rupiah kita besok mampu break di atas 14.900, 14.490, ya teman-teman lebih baik wait and see dulu. Takutnya foreign malah makin kuat keluarnya dan itu menjadi suatu hal yang buruk ketika teman-teman tidak mengerti analisanya dan sembarang masuk gitu. Itu bisa menjadi suatu hal yang buruk untuk portfolio teman-teman. Nah, kita akan coba membahas keempat saham perbankan. Kita mencoba melihat forecast roadmap keempat saham perbankan yang dimana teman-teman perhatikan di sini kita sudah berulang kali terus mereview atau menganalisa saham-saham perbankan ini, dan di perdagangan hari ini saya sudah keluar untuk saham BBRI sendiri karena kita lebih baik melakukan taking profit terlebih dahulu daripada kita tidak menginginkan sesuatu yang terjadi gitu. Karena tadi saya melihat USD IDR itu telah di break. Makanya ketika itu saya tidak ingin berpikir dua kali untuk merealisasikan profit di saham BRI dan juga BCA. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Saya hapus dulu gambarnya supaya teman-teman dapat mengerti apa yang ingin saya sampaikan. Untuk BRI sendiri, di sini ada area demand yang teman-teman bisa manfaatkan. Untuk BRI sendiri di sini ada area demand yang teman-teman bisa manfaatkan, yaitu di level harga 4.400, teman-teman. Itu adalah area yang bisa teman-teman manfaatkan di perdagangan besok gitu. Jadi kalau seandainya dia memasuki area 4.400, ya teman-teman bisa manfaatkan untuk coba masuk di saham BRI ini. Karena dengan kondisi yang sekarang lebih baik teman-teman menunggu dulu momentum yang tepat untuk entry di saham-saham perbankan. Karena sangat beresiko ketika teman-teman tidak mengerti alasannya untuk masuk di saham perbankan apabila foreign masih gila-gilaan jualnya. Apabila foreign masih gila-gilaan jualnya dan teman-teman dengan sukarela masuk beli barang mereka tanpa alasan yang tepat gitu. Jadi untuk BRI sendiri teman-teman perhatikan area level entry kita di level harga 4330 sampai 4400. Ketika dia memasuki area demand kita itu teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham BBRI. Nah, selanjutnya kita lihat di saham BBCA. Untuk saham BBCA sendiri teman-teman perhatikan saya sudah buat roadmapnya. Jadi untuk area entry kita ada di level harga 7.400 sampai 7.450. Ini adalah area unfill order teman-teman. Ini adalah area unfill order yang dimana kalau seandainya dia memasuki area ini
teman-teman bisa manfaatkan untuk entry di saham BBCA ini. Kalau seandainya dia mampu menjebol area unfill order nih, ada area support terkuat dia di level harga 7.300 gitu. Teman-teman bisa pertimbangkan ingin area entry-nya itu di mana, apakah di level harga 7.300 atau di level harga 7.450. Saya pribadi besok akan mencoba masuk di level harga 7.450 sampai 7.400 gitu. Itu untuk BBCA, karena ini areanya masih sangat fresh dan besar kemungkinan ketika dia memasuki area itu ada suatu reaksi untuk membeli gitu. Oke, itu untuk BBCA. Selanjutnya kita akan melihat saham BBNI. Untuk BBNI sendiri, teman-teman perhatikan di perdagangan hari ini dia ada tekanan beli. Ada tekanan beli di sini, dia ditutup minus 4,34%. Dia ditutup paling kecil dibanding 3 saham perbankan terbesar kita. Nah, untuk BBNI sendiri saya tetap lebih baik kita menganalisa seobjektif mungkin atau setricky mungkin. Lebih baik kita menunggu dia memasuki level harga 8.500 sampai 8.600, teman-teman. 8.600. Nah, apabila dia memasuki area 8.600 sampai 8.500, baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham BNI ini sendiri. Untuk stop lossnya sendiri cukup di bawah 8.500. Oke, itu untuk BBNI. Selanjutnya kita akan melihat saham BMRI. Untuk BMRI sendiri, teman-teman perhatikan di perdagangan hari ini dia ditutup ARB. Jadi untuk BMRI sendiri, teman-teman lebih baik tunggu dia memasuki level harga 8.000 sampai 7.950 gitu. Untuk stop lossnya sendiri, teman-teman bisa letak di 7.825. Oke, itu untuk BMRI, dan itu untuk keempat saham perbankan kita. Jadi kembali di teman-teman seleranya di yang mana gitu. Seleranya yang mana gitu. Nah, di sini teman-teman perhatikan, saya sudah rekap beberapa saham yang bisa teman-teman coba perhatikan, yang di mana pertama kita akan melihat saham Excel terlebih dahulu. Untuk Excel, teman-teman perhatikan di sini saya sudah buat analisanya. Teman-teman cukup perhatikan ketika dia memasuki level harga 2870 sampai 2950, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham Excel ini sendiri. Untuk stop lossnya sendiri, teman-teman bisa letak di level harga 2840, teman-teman. Itu adalah area stop loss dia. Jadi kalau seandainya di perdagangan besok dia close dan break di level harga 2840, teman-teman lebih baik keluar dulu untuk saham Excel ini. Karena di sini ini sebenarnya areanya sangat bagus. Area demand-nya tercluster dengan area Fibo 618, dan itu teman-teman bisa manfaatkan untuk coba masuk di saham Excel ini sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas saham SCMA. Kita melihat saham SCMA. Nah, untuk SCMA sendiri, teman-teman perhatikan, ini adalah area support kuatnya yang dimana teman-teman bisa manfaatkan untuk coba masuk di saham SCMA ini. Jadi untuk area entry kita, sebentar ya, kita saya letakkan dulu areanya. Nah, untuk SCMA sendiri, teman-teman perhatikan level harga 230 sampai 222 ini. Ini adalah area entry kita. Untuk stop lossnya sendiri, teman-teman bisa letak di level harga 220. Jadi kalau seandainya dia mampu close dan break di level harga 220, ya teman-teman wajib melakukan namanya pembatasan resiko gitu. Ini adalah area support dan masih sangat fresh. Kemungkinan besar ketika dia memasuki area ini bukan menjadi suatu kepastian, tapi menjadi suatu probability yang cukup besar ada suatu reaksi tekanan beli yang bisa teman-teman manfaatkan momentumnya gitu. Oke, itu untuk SCMA. Selanjutnya kita membahas saham UNVR. Nah, UNVR ini sebenarnya kita sudah running profit. Unilever ini kita sudah running profit karena kita sudah beli barangnya di level harga 3.800, teman-teman. Kita sudah pernah beli barangnya di level harga 3.800 dan sekarang kita sudah running profit cukup lumayan. Namun untuk Unilever sendiri masih menarik gitu. Unilever ini masih menarik. Nah, sayangnya tadi kita tidak perhatikan. Kalau seandainya tadi teman-teman perhatikan dia menyentuh 3890, tadi teman-teman bisa entry di saham Unilever ini gitu. Teman-teman bisa entry di saham Unilever ini. Nah, teman-teman perhatikan aja besok. Kalau seandainya dia dikasih kesempatan lagi, kalau seandainya besok dia dikasih kesempatan lagi memasuki area 3890 sampai 3900, teman-teman bisa entry di saham UNVR ini. Teman-teman bisa entry di saham Unilever ini gitu. Karena ini sangat terlihat jelas, teman-teman. Ini sangat terlihat jelas
menjadi suatu area demand-nya itu gitu. Ini menjadi area demand yang sangat bagus untuk teman-teman bisa manfaatkan masuk di saham Unilever nih. Sayang sekali tadi saya terlalu sibuk dengan pekerjaan, jadi saya tidak perhatikan saham ini tadi. Saya hanya perhatikan bahwasanya kita sudah running profit, namun saya tidak perhatikan chartingnya, sehingga saya tidak informasikan kepada teman-teman di grup WhatsApp atau di channel Telegram tadinya gitu. Namun di perdagangan besok, kalau seandainya dia mampu dikasih kesempatan memasuki area 3.900 sampai 3.920, ya teman-teman bisa coba masuk di saham Unilever nih, karena secara base-nya ini sangat bagus gitu. Secara base-nya dan momentumnya sangat bagus untuk teman-teman bisa manfaatkan entry di saham Unilever gitu. Oke, itu untuk Unilever. Selanjutnya kita membahas saham BRPT. Nah, saham BRPT ini di waktu tempo yang lalu kita mendapatkan profit yang sangat lumayan di saham ini, teman-teman. Kita mendapatkan profit yang sangat lumayan di saham BRPT ini. Namun teman-teman perhatikan di sini dia kembali lagi memasuki area demand kita. Dia kembali lagi memasuki area demand kita, teman-teman, di level harga 800 sampai 820 gitu. Nah, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya. Teman-teman bisa manfaatkan momentumnya walaupun area ini sudah tidak fresh lagi. Namun teman-teman masih bisa coba manfaatkan area ini untuk technical rebound gitu. Teman-teman bisa manfaatkan area ini untuk technical rebound. Nah, untuk stop loss-nya sendiri ada di level harga di 795, cukup di bawah 800, dan stop loss-nya itu hanya sekitar 3,5%, dan itu sangat bagus untuk portfolio kita gitu, untuk area risk to reward ratio kita. Kalau seandainya dia memasuki area 810 atau area 800, ya semakin bagus. Karena apa? Tandanya stop loss teman-teman semakin kecil gitu. Oke, itu untuk BRPT. Selanjutnya kita membahas saham BABP. Nah, untuk BABP ini sebenarnya di tabel biru kita sudah letakkan, namun sebenarnya di tabel hijau maupun biru kita banyak yang gagal forecastnya yang dimana itu disebabkan oleh karena rupiah kita di perdagangan hari ini hampir membreakout area base-nya, gitu. Nah, untuk BABP sendiri teman-teman perhatikan di sini, bentar ya. Untuk BABP sendiri teman-teman perhatikan ini adalah area support dia. Ini adalah area support kuat dia yang dimana teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk coba masuk di saham BABP ini gitu. Kalau seandainya dia mampu membreak di bawah ini, ya berarti teman-teman harus keluar. Untuk stop loss-nya sendiri cukup di bawah 139. Sebentar ya, kita adjust dulu. Cukup di bawah 140, teman-teman. Cukup di bawah 140. Jadi area entry kita ada di 142 sampai 140. Kalau seandainya di perdagangan besok dia mampu break di bawah 140, ya lebih baik teman-teman jangan berpikir untuk masuk di saham BABP ini sendiri. Oke, itu untuk BABP. Selanjutnya saham terakhir yang ingin saya bahas adalah saham ASRI itu. Ini adalah saham terakhir yang ingin saya bahas di video ini. Kalau teman-teman perhatikan di sini saham ASRI masih menarik. Teman-teman perhatikan dia masih berada di area demand-nya, dan teman-teman bisa coba pertimbangkan entry di saham ASRI ini bagi teman-teman yang suka masuk di saham ini gitu. Untuk stop loss-nya sendiri cukup di level harga 150. Jadi stop loss kita hanya sekitar 3% aja, dan area TP kita tetap di level harga 170, dan area TP2-nya teman-teman bisa letak di 180 gitu. Dan itu menjadi sangat bagus untuk risk to reward ratio kita karena dia sedang berada di area demand-nya gitu. Oke, itu untuk ASRI, dan mungkin itu aja untuk saham-saham yang saya review di video kali ini. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan di video ini gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin buka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat kontak saya. Nanti kontak saya akan saya letakkan di deskripsi. Nanti saya akan bantu teman-teman untuk buka akun Mirai-nya. Nah, ketika teman-teman buka akun Mirai-nya di bawah saya, nanti kita akan bergabung di grup WhatsApp yang dimana tentu kita di situ akan jauh lebih intens dan lebih aktif untuk sharing-sharingnya, teman-teman. Jadi nanti kita di situ akan belajar sama-sama, dan saya ingin ketika teman-teman mengenal capital market, saya tidak inginkan teman-teman itu tidak mengerti menganalisa gitu. Makanya saya berharap ketika teman-teman masuk nanti di grup WhatsApp dan bergabung bersama keluarga Mirai Aset Sekuritas, saya berharap teman-teman tuh kedepannya sudah bisa trading secara mandiri, bahkan teman-teman tuh bisa buka kelas gitu, dan itu menjadi suatu kebanggaan bagi saya pribadi ketika teman-teman
bisa menganalisa, bahkan bisa berguna bagi banyak orang gitu. Bisa berguna bagi banyak orang. Namun sebelum kita bisa berguna bagi banyak orang, setidaknya kita harus bisa trading secara mandiri dulu gitu. Kita bisa trading secara mandiri. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya, teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.